PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rabu yang muliakan dan semoga selalu muliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi berkah, sehat walafiat, diberi panjang umur, diberi usahanya lancar tambah maju, dan diberi rezekinya tambah kata barokah, dan diberi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberi keturunan soleh solehah, diberi keturunan yang mulia dan derajat dunia dan akhirat, dan dilindungi, dijauhi dari penyakit, dijauhi dari segala badan bahaya, dan diberi aman sampai bahagia waktu di akhirat. Dan semoga diberi sehingga sakit, tinggal sembuh, sehat kembali, segera enak badan, paling sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas dan juga bisa selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Malam ini pengajian tentang torekoh, tentang perjalanan wong kang ibadah ning Gusti Allah, mencari ridho Allah dengan secara zahiriyah dan batiniyah, dengan secara badaniyah dan hati qalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawdu'u alaika ay muhassiluhu laka bitariqit tafaddul wal a'malu anta mahdiha ilaihi wa aina ma tahdi ilaihi mimma huwa mawrudu alaik. Alam ta'lam anna ta'rufa, apakah alam ta'lam, apakah tidak mengerti kamu? Alam ta'lam, apakah orang disirat anna ta'rufa ini teman satu dan ma'rifat ataupun kenal karo Gusti Allah? Huwa iku huwa utawi Allah iku mawruduhu, zat yang menyampaikan ataupun zat kang nekaaken makrifat alaika ing atas sira ay hasilu tegese zat kang ngasilaken maringi hasil makrifat laka kaduwe sira bitore kita pantuli kelawan dalan utama. Artinya, apakah kamu itu tidak mengerti bahwa makrifat itu ditekaaken sing Gusti Allah, nyampe ning Gusti Allah, ditekaaken ning Gusti Allah kanggo wong sing suluk, wong sing nambah torikot ku jalan, suluk ku perjalanan, salib iku wong kang jalan, wong kang sing nglakoni sing ngamalaken kanthi wusul niku tercapai tujuan bulan mendekatkan diri, ibadah, istiqomah dengan Gusti Allah itu wusul tercapai. Namun itu baru tercapai kalau disambungkan wusul ila hadratil rabbi, tukah mari pangeran, mari dat kami tujuh, berarti kita teka us nyentuh datang Gusti Allah. Nah itu aslinya makrifat.
Torik itu jalan, salib niku wongkang melakoni atau wongkang sing istiqomah wongkang ibadah wongkang berbicara. Suluk niku perjalanan orang yang istiqomah ataupun orang yang ibadah istiqomah. Itu suluk. Nah musul niku tercapai perjalanan kita nyampe dan musul. Nah itu baru musul baru sampai. Nah kok disambungkan ila hadratil rabbi maring pengayo dari pengayo ataupun nyampe datang tujuan pasti itu Gusti Allah mencari ridho Allah itu ada marifat itu udah apa paham antara tori salih suluk usul ila hadratil rabbi tori jalan salib bukan berjalan bawahkan amalan berbagai macam amalan istiqomah berbagai macam istiqomah. Terus suluk perjalanan kita, suluk perjalanan fungsi amalan kita punya berkaitan terus mungkin namanya usul itu berarti nyampe perjalanan kita sudah nyampe atau ulama orang di Jakarta nah makat ini kita jalan di suluk. Nah dirinya orangnya karena si cairnya namanya salib. Nah terus usul ini nyampe tercapai tapi belum mesti nyentuh belum mesti ketemu tujuan pasti ya. Nah kalau bakal kita menuju upaya si kumar nah itu sampai manusia ketemu kalau si kumar arahnya pun usul ilah hadratul rabbi contoh si paling gampang ya udah torik salib suluk usul ilah hadratul rabbi. Lah tujuannya apakah Anda tidak mengerti bahwa makrifat itu didatangkan didekatkan minggu Allah saking Gusti Allah kanggo wong sing nambah mulat sehingga menyentuh datang percaya Allah sehingga musuh nyampe datang percaya Allah apa musuh musul sampai atau tekani ilahat tertentu. Wud muhasiluhu laka betul kita fatul. Artinya teka itu nyampe itu berarti sudah hasil kita tujuannya untuk mendatangkan ataupun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tersampaikan. Nah, tersampaian nih orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menjalankan berbagai macam ibadah yang untuk mencari ridho Allah itu cepat dengan atau tidak cepat atau lambatnya itu tergantung dapat fadlnya Allah. Walaupun umpama kita belum lama mengerjakan suluknya perjalanan, tapi dengan fadl Allah diberi cepat, walaupun belum sekian tahun tapi kasih fadl oleh Allah, itu berarti luar biasa. Karena itu ketentuan cuma dari Allah. Sama orang mendapatkan surga itu kan bukan karena amal ibadah pula, tapi karena fadl Gusti rahmat Gusti Allah. Namun ada wasilah rahmat dan fadl ini karena kita sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat istiqomah. Baik itu secara
dengan cara urut kita beribadah itu kan macam-macam untuk menempuh nyampe kepada Allah. Ada kalanya uzlah itu artinya menyendiri. Arti daripada uzlah itu tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Kecuali Allah, artinya tidak kelihatan manusiawi. Nah, itu di atas gunung, di bawah gua atau di alas. Nah, itu uzlah. Yang kedua, sholat. Ini cara untuk kita pengen ma'rifat, macam-macam caranya. Pengen ketemu kalau Gusti Allah. Sholat masih bisa ketemu dengan sanak saudara di rumah bisa atau di tempat-tempat yang sepi, itu namanya sholat. Tapi tidak setiap hari itu langsung bertemu. Pokoknya terhindar dari keramaian. Cara untuk kita menempuh makrifat ataupun bisa tersampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu saya lanjut. Saya itu perjalanan yang ditempuh kemana arahnya. Yang intinya tujuannya untuk kita mengenal diri kepada Allah. Kita ada yang lewat jalan ke arah barat atau ke arah timur, arah barat selatan, atau ke utara, terserah. Yang penting tujuannya ini mau ketemu harus itu saya itu berjalan terus di mana-mana. Apalagi membara. Nah itu tujuannya terus pasti mencari Allah, bukan hanya kita jalan-jalan saja. Asal jalan bukan, itu ada bimbingan tertentu dari guru musik. Yang keempat terakhir kualitas. Kualitas itu berarti kita beribadah kepada Allah istiqomah, pengen ma'rifat dalam Islam, tapi dengan cara kita campur dengan manusia. Biasa ya ini nasihat, ngaji, tahlilan, kenabian, manaqib dan sebagainya. Sama aja nanti hasilnya juga sama. Yang penting ada bimbingan dan juga apa yang diamalkan itu ada syarat ijazah dari guru, terutama guru musik yang sudah ada bimbingan tertentu. Guru kan banyak, ada yang lewat Korepom berarti bisa juga. Yang penting gurunya sudah bisa dikenal dengan keilmuannya dan dikenal dengan amaliyahnya, amal solehnya dan juga istiqomah. Walaupun barangkali bukan musik, tapi dia tetap hubungannya sama musik. Nah ini juga harus ada ketentuan. Tapi kalau hanya guru-guru yang umum itu ya nggak bisa nggak bisa dipastikan. Karena barangkali kalau umum ada yang amalannya nggak bersama atau kurang. Kecuali kita sudah ilmunya mumpuni sendiri, tidak masalah. Tapi kalau belum mumpuni ilmunya, ya harus kita benar-benar lewat guru yang bisa membimbing dan ilmunya pun mumpuni. Dalam artian mumpuni ini segala sesuatu, segala hal dari bidang keilmuan ini bisa untuk kita mendekatkan diri kepada Allah itu tersampaian. Dari bimbingan zahir sampai bimbingan hati. Nah, awalnya semua itu dari toreko kita ma'rifat kepada Allah itu ya bimbingannya dari bimbingan zahir. Dari amal zahir, sholat diperbanyak, bukan sekedar 5 waktu, tapi rawatib, qobliyah ba'diyah, terus sholat-sholat yang lainnya, tahajud, witir, hajat, dan sholat mutlak, sholat puasa juga, dan khamis ataupun yaumul bid atau yaumul abyad, hari abyad itu tanggal 14 malas itu sudah akan diberitakan Nabi. Ataupun barangkali pakai sholat puasa sih dilaksanakan pada Nabi lainnya seperti Nabi Isa, ya
panjang umur puasa Nabi Isa. Itu puasa Nabi Isa berpanjang. Jadi kalau puasa terus gitu, seumur hidup itu berarti puasa Nabi Isa. Nah puasanya Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman awal belum bina, akhir belum bina, terus tengah belum bina, akhir belum bina. Nah puasa di Siti Maryam, puasa kalau tidak puasa. Puasanya Nabi Daud, jadi sedina puasa Nabi bisa terkenal dari puasa Daud. Nah tapi di antara puasa-puasa ini, yang paling istimewa yaitu puasanya Nabi Muhammad. Dan Khamis, terus Abian, hari Abian atau Yaumul Fitr. Yaumul Fitr ini 13, 14, 15, di tengah-tengah. Kalau hari-hari tertentu, pakai puasa Nabi Muhammad. Untuk hijau, Senin awal tanggal sama dari awal sampai perannya taruhnya apa puasa sama. Kalau di Muharram itu puasa anak Asyura tanggal 10. Tanggal 10 itu sebenarnya kelakuannya banyak orang awalnya. Kelakuannya Bani Israil kaum Nabi Musa tasakuran puasa karena kemenangan melawan Firaun dilakukan sehingga puasa Asyura. Maka Nabi akhirnya akan di puasa itu kemenangan Nabi Musa. Akhirnya kan Nabi ya melakoni supaya ajarnya mai dan Nabi desa akhirnya Nabi nambahi puasa Tasyura, puasa 9 dan 10. 10 sama tanggal sama Muharram dan tanggal 10. Kemudian di hari Asyura itu tanggal 10. Itu istimewa luar biasa, hampir semua itu di dalam permulaan dan bahkan kebangkitan dan juga bahkan pada kemenangan itu adanya ditaruh di dalam tanggal 10 Asyura. Dari mulai Nabi Adam yang dosa keluarga surga ya dinten tanggal 10 Muharram. Dari mulai Nabi Musa menang menyelamatkan Fir'aun ya bulan Muharram. Nabi Ibrahim aman dari api dibakar dari Namrud ya bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Semua hampir semua langit bumi dimulai langit dikit 6 hari dimulai tanggal 10 Asyura. Bumi juga mulai tanggal 10 Asyura. Terus Nabi Nuh perahunya aman, selamat sehingga bisa naik kemana. Terus kebanjiran itu diamankan ya bulan 10 Asyura. Nabi Isa dilahirkan 10 Asyura. Panji Nabi Muhammad murid diciptakan bulan 10 Asyura. Walaupun dilahirkan secara jasa dia itu bulan Maulid 12 Rabiul Awal atau Maulid. Tapi murid sebelum diciptakan langit bumi dan ada iblis semua itu ya nanti ada apa? Nabi diciptakan mulai diciptakannya tanggal 10 Muharram. Jadi Muharram itu bulan istimewa. Nah di dalam bulan istimewa ini tanggal 10 paling istimewa. Sehingga orang sekolah makhluk itu diciptakan tanggal 10 Maret. Luar biasa. Nah artinya kami bisa menceritakan itu bahan pula pancakan kanggo mencari Allah, mencari Allah supaya pula itu benar-benar nyentuh tentang makhluk kita. Sebab pula muskilah itu porsi, pula disungguh-sungguh kemujahadan bahasa itu mujahadah. Sungguh-sungguh kita ini ibadah kepada Allah untuk menempuh diri kepada Allah mencapai ma'rifat. Ini itu caranya tapi lewat bimbingan. Lala menjikulah orang lewat bimbingan tapi seluruh ilmu mumpuni buat apa-apa tapi diambil sebagian. Lamun lewat bimbingan musik ya tulis sesuai kalau aturan musik jangan sampai menyalahi aturan musik. Ini sing bakal
amaliyah kita atau perjalanan kita cepat menempuh datang Gusti Allah. Ma'rifat kira cepat. Nah, mungkin bakal terus ma'rifat karo Gusti Allah. Niku amalan pirang-pirang niku terus kita diamalkan terus. Lebih afdol kita mengamalkan qalbiyah daripada zahiriyah. Amal pertama lah bangsa raga, bangsa jasad, sholat, puasa, dan lain-lain dan sedekah termasuk zakat. Kabeh itu ibadah badaniah. Zahiriyah, amal zahiriyah. Nah itu awalnya segini kurir. Lakoni. Oh, kita ma'rifat Gusti Allah, itu karing ngumpulaken kita qalbiyah. Jadi perjalanan kita ma'rifat Gusti Allah pengen cepat itu lewat bimbingan apa jadi dua aja yang tak nyalain ini gue supaya cepat intinya. Nah bagus ketemu ini ma'rifat billah ini kului abdul kita ngususakan muraqabah datang yaitu siusana ditaruh terah boten latifah bersama latifah itu itu bisa orang yang akan latifah terlebih latifah terlebih latifah latifah kopi latifah sedih latifah akhbar latifah nafsi latifah pelan itu nah itu niki pula susah latifah Gusti Allah walaupun bulan itu kudu makan sholat sunnah juga puasa mandi itu penting akan itu sih lebih afdol daripada kita lakonikin tapi lamun sebut ma'rifat lamun dari ma'rifat yang dikejar karo dohiriyah itu bahasanya kamu cara ma'rifat jadi intinya ma'rifat mulai kok mau ma'rifat dalam karena itu karena hari ninjau muraqabah hati terus dipantau terus. Sedangkan kita lagi perjalanan amal dohiro, jadi amal itu anak amal dohiro, anak amal batin. Dohiriyah anak amal batiniyah. Amal dohiro, amal semua sholat, puasa atau maksudnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh berupaya. Nah kok bakal ma'rifat itu sing dikerjakan amal batin, amal batinnya itu amal hati. Jadi terus mimpi hati itu selalu dipantau. Ada satu putus karena itu cukulen nur zikri, cukulen nur istiqomah itu lewat qalbi. Nah lewat lisan ini cuma hanya urut, artinya kalau nyambung akan mau. Kalau nyambung akan supaya kita ini lebih cepat. Jadi makanya di sini nggak cakep. Makanya di sini cakepnya selalu berpikir, ya pasti begini, ini bersinar mungkin. Ini nyambung. Tapi tidak di saat awal tidak didasari kalian lisan. Nah kadang-kadang lebih ketemu hatinya. Oleh yang manusia itu jelas gampang lupa, gampang lalai. Makanya di saat berpikir pasti keingetan. Walaupun awal-awal masih campur. Kadang-kadang cakepnya diri pikiran mana-mana. Baca manusiawi. Tapi kalau kasih dari sering digolak itu hati itu jadi nyambung hidup. Nah, jadi mungkin hati ini bisa bersinar, dimati, diredup. Jadi hidup hati itu awal-awalnya lewat amal az-zahiro. Amal az-zahiro itu mengamalkan kita istiqomah itu bacaan-bacaan dari guru itu selalu di istiqomahkan. Bahwa dari guru tidak guru kan guru kan ngerti. Iki murid iki pakai muktadol amal ya. Atau mungkin pasek sesuai itu kudu ngamal. Ini iki setengah sholat. Sholat. Sunat hajat. Kalau mengerjakan hajat termasuk rakaat, itu salah rakaat, terus dia terus sholat sejenis, sholat taubat, dan sholat kopi apa dia berlatih. Terus inilah memilih kurang semangat itu bakal kena caranya supaya. Nah di sini kayaknya aku sholat kurang.
Wirid itu kudune nganggo wirid ya tekun. Oh, wirid ki 10.000, ki 100.000, ki 5.000, wirid terus. Misalnya. Jadi program kompeten itu memang kanggo murid sing ditugasi guru musik. Nah, itu caranya supaya kita mendapatkan makrifat terus. Wal a'malu anta mahdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawhudu alika. Amalan-amalan yang Anda amalkan itu memang petunjuk dari Allah untuk kita supaya kita mencapai apa yang dimaksud atau yang dituju. Fa inna hadiyatal abidi wa in kana jalilatan. Hiya wa in kana jalilatan hiya haqiratun bin nisbati ila hadiyatis sayyidi. Wa in kana qalilatan ala anna hadiyatal abdi guna nab'uha aidun alaihi la ala sayyidi. Nah ini hidayah petunjuk Allah terhadap hambanya yang sedang mencari kenal kepada Allah atau ma'rifat kepada Allah. Nah niku hadiah atau petunjuk nek wong niku pancen aparane wong iki istimewa diparingi Gusti Allah atau diistimewakan di Gusti Allah. Diistimewakan di Gusti Allah. Niku berarti kadar ibadah kita, kadar istiqomah kita, kadar hati kita untuk menyentuh kepada Allah, ini nilainya seperti raja. Nilainya seperti Gusti, bukan seperti hamba. Ini kalau sudah makanya kan ada singa cilik ya karena faktor turunan, karena jalur singa Nabi. Jadi itu kali rata-rata para jalur singa Nabi cepat. Jalur singa Nabi turunan nasab singa atau jalurnya dari kos-kos gitu. Nah itu nilainya arung sing biasa-biasa. Nah, itu beda. Walaupun pada bentuknya pada baik sungguh-sungguh, tapi hasilnya kadang beda. Ini bukannya istimewaan sebagai nasab perlu dijaga dan perlu kita perlu kita pelihara situ sampai benar-benar buatan ganggu sebenarnya karena itu anak istimewa. Nah, sing biasa-biasa juga bisa kadang cepat, tapi itu termasuk di ayat itu jarang. Kenapa? Karena dari sana sini itu buatan bantuan karena sungguh-sungguh dewek. Nah, sungguh-sungguh dewek ini tinggi. Kadang-kadang dibayang psikologi istimewa dan diraja. Artinya bahasa raja ini bahasa istimewa. Ini maksudnya derajat kemarifatan dan Gusti Allah ini Gusti Allah ini dipun cepataken. Itu bagi wong sing duwe nasab terus sejak kaji Nabi. Mana para wali rata-rata ini jalur sejak Nabi. Sehingga jalur aja bisa dibuat. Tapi lamun uluruan yang lakoni kah? Lamun pada baik sungguh cepet sih jalur nasab kaji Nabi yang istimewa. Walaupun hasil derajatnya sami mungkin. Nah, hasil derajatnya sami. Tapi yang uluruan itu ulu sih. Nah, itu semua nasab. Nasab itu ya benar-benar jadi pegangan. Tapi sungguh nasab itu jadi anggo. Artinya kalau ketinggalan anggo kebanggaan. Terus kalau kebanggaan juga kadang-kadang tertutup juga oleh Islam. Tertutup. Kadang kalah masih dengan emosi turunan karena saking ketolek dan sungguh-sungguh saking benar-benar dengan marifat itu. Ya hakatu bin nisbati ila hadiyati sayyid. Wa in kanat qalilatan ala anna hadiyatal abdi
Una naf'a idin alaihi la ala sayyid. Nah kalau sudah dikasih oleh Allah emang orang itu bukan makomnya jadi derajat raja dalam kemakrifatannya, artinya derajat kemakrifatannya istimewa. Raja jadi gusti. Gusti kalau hamba kan istimewa. Hamba itu kan berarti kaula. Kaula itu berarti budak. Nah kalau raja berarti kan raja. Gusti kan raja. Yang jadi majikan. Nah nilai kayak gini nilai makrifat antara nih hamba karo raja. Ini kan namun wali namun dari wali beda. Wali kutub karo wali autad atau wali adat. Beda tiga kali. Namun angger mawon yang nyumpain Gusti Allah itu setitik derajat kegustiannya orang istimewa ya tetap tidak bisa untuk kita menempuh sayyid karena Allah yang tapi yang itu pun tetap kita mempunyai makrifat Allah tapi kadar berbeda. Kadar berbeda yang ayam mas mau masukkan apa sebenarnya roli kurang bahasa kurang bahasa itu kan potensi. Nah istimewa makrifatan juga dia bukan dinilai. Wahasilu ma dzukiro amal di dunia. Hasil sesuatu yang sudah disebutkan yaitu anna qalilal amal. Artinya amal sedikit tapi disertai makrifat kepada Allah itu lebih afdol atau lebih baik daripada berbagai macam amalan yang banyak tapi tidak makrifat. Nah, karena kita penting amal dohiro dimujahadakan dulu sebanyak-banyaknya supaya kita sudah nempuh data makrifat kita sehingga amal kita tinggal ingat Allah dan lakoni surat 5 waktu luar biasa daripada kita tukar malik tahajud bekal taibir wakal dan seperti puasa wakal namun juru makrifat kalau jauh nilai itu jauh. Jadi wong makrifat itu walaupun kita nglakoni cuma 2 rakaat umpama salat tahajud mawon niku nilai pada karo wong sing durung makrifat nglakoni ya witir 11 tahajud 11 hajat 12 duha 12 terus rawatib sing 4 rakaat dia bahkan dilakoni kabeh sing 5 rakaat dilakoni sehingga salat sing salat tobat sampai dilakoni tetap masih kalah dengan wong sing tahajud 2 rakaat tapi wis mari mikir beda makrifat. Jadi makanya kalau kudu sedikit sebelum salah satu punya. Kudu sungguh-sungguh mujahadah, sungguh-sungguh kita menjalankan apa yang dituju yaitu mencari ridho Allah makrifat kita. Seorang mikir apa? Buat di baik kemuliaan derajat kewalian ya terserah Gusti Allah. Oleh tujuan kita walaupun sifat kewalian atau dari wali itu bisa dicari, tapi tujuan intinya yaitu makrifat mencari itu Allah kita ibadah. Ulangi amalan wong kang istiqomah wong kang untuk menempuh kepada Allah usul bagi salik orang yang menghambat itu lebih baik amalan sedikit yang sudah manfaat daripada berbagai macam amalan dan banyak amalan tapi belum manfaat. Sudah saya contohkan seperti tadi. Salat tahajud 2 rakaat tapi sudah manfaat. Itu lebih afdal, lebih utama daripada berbagai macam amalan dilakoni tapi belum manfaat. Memang hajat sampai dilakoni 2 rakaat, duha 2 rakaat, witir 1 rakaat, tahajud cerita kemarin 1 rakaat. Dan sejenis surat taubat, surat syukur wudhu, surat itu boleh dilakoni. Itu istimewanya
jauh banget sama wong sing lakoni 2 rakaat sing wis makrif. Sebab apa? Wong sing makrifat billah nglakoni 2 rakaat niku hatinya sudah bersinar. Nur zikri, nur istiqomah, nurullah sudah bertanam. Tapi wong sing durung makrifat amalan pirang-pirang dilakoni ya berbalik lawan. Tapi durung makrifat karo Gusti Allah. Tetap niku masih mikine dereng bersinar, cuma dohiriyah masih tergolong ibadahnya takorube ataupun perjalanan kita sing dilakoni. Ini amalnya niku amal dohiro, amal secara badaniah, ya gerak-gerak. Tapi bakal sing makrifat, betul badaniah, nyakut sih Indonesia. Dari dodok, ambil tempat tidur juga harus ibadah. Turunnya niku harus nyakut ibadah pada kalau kita melakukan 5 waktu. Itu makrifat dari nyakut, sebab nyakut lagi dodok. Kalau kita golah-golah HP, taktik. Ini tuh kirim mawon gitu sih. Tapi, jadi aku udah mau keterangan. Ada sampai disalahpahami, kok kata kita wis dulu tekanin karena sembayang, dia mawon, akhirnya jalan HP, ada mawon, jalan HP, nyakut tuh. Niku sih. Aku masih praktek kadang salah, kok itu. Masih penting kita hati itu bahasa hati itu cuma Allah taruh dirinya yang tahu. Jadi bahasa si penting hati itu tidak bisa kita lihat dengan mata umum. Itu cuma pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana supaya kita bisa membedakan antara yang kita bahas hati baik kalau usah lokal makan mani. Ini ucapan ini kan bisa dipegang lisan. Maka bakal kita harus dibuktikan bahwa dengan secara ilmiah yang mumpuni dan juga dengan bersanad dengan guru yang membimbing dan sudah dinyatakan pengamalannya itu kamilah sempurna, itu baru bisa dikatakan hatinya sudah bisa ditata. Bahwa hatinya sudah nyambung, kita lagi dodok, kita lagi dalam HP, kita lagi ngobrol, tetap jalan kalau Allah. Jalan. Detak latifah ini yang 7 bahkan 10. Dari kolam itu ada 3. Unsuril ma, unsuril rih, terus unsuril roh. Itu berjalan. Lalu harus jalan kabeh. Ini kuku sehingga ada 2. Rambut jalan, hidup jalan, kuping jalan, Allah, bukan sekedar hati, tapi ikut gerak semua. Nadi, urat-urat, tapi bergerak. Nah, ini sing dimaksud mungkin pada sholat wong sing sholat niku nyakur, tapi dodoke wong sing wis makrifat itu luar biasa. Ya awas ada sampai salah memahami kok ya sebenarnya kita berdoa kalau kita elit ya orang mesti bisa. Kudu awalnya kudu mujahadah karena nanti lewat dulu. Jadi lebih gampang. Nah, makanya niki pelajaran sini kagak pelajaran yang wong sih pengen makrifat Gusti Allah yang dicari waktu kita sisapun dijajakan sisapun terus ditata, diteliti di muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu Allah selalu meminta kita, memantau kita pun dipantau di Allah, ya selalu berhati-hati, selalu kita hubungan terus dengan Allah. Lagi duduk, lagi ngobrol, lagi ngaji, lagi apa? Namanya lagi ngaji, lagi pikir jelas itu sih. Tapi kadang-kadang mau sih anak diatan biasanya ya lagi dikit ya bedanya istimewa bedanya wosing itu udah sekali. Jadi dikit ya kita anak Robito, anak Rokoba, Latifah, Rokoba, Robito itu gabungan dari satu.
aktifah, kita selalu jalan dari kolbi pertama. Tadi pada kolbi Allah. Cari misal susu sebelah kiri akan hati pada kolbi Allah. Nah, terus karena berubah denyut ke Allah kita selalu datullah ini nempel, jangan sampai putus. Itu selalu diintai oleh Allah dan kita harus hati-hati, jangan sampai lepas. Terus Robito selalu nyambung datang bulan musim. Gimana nyambungnya? Ya seolah-olah kita lagi di sendirian pun tak terserah. Lagi mikir bareng sama guru. Seolah-olah kita lagi sholat bareng sama guru. Itu Robito. Seolah-olah kita lagi mengambil nasihat guru. Jadi dilepas. Sebab Robito ini wasilah aku kita supaya menciptakan sama makrifat Allah. Dan syaitan pun tidak akan berani untuk mengganggu kita bagi orang yang mencipta. Sudah ada dari Robito ini intro nyambung sampai Rasulullah. Ada Rasulullah Robito. Dan buat dijalani terus sampai Rasulullah. Atau sendiri ya salah terus sampai pulang terus. Nah, niku sambungannya Robito niku menghindar dari gangguan syaitan. Syaitan itu lebih parah, lebih berat gangguannya daripada dunia. Wong kamu cari dunia, jadi wong ibadah dulu akhirat itu lebih berat, lebih lebih rawan. Makanya kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Khairun min katsir amal. Sedikitnya amal disertai ma'rifat karo Gusti Allah, khairun min katsir amal. Itu lebih baik ketimbang amalan banyak tanpa disertai ma'rifat. Fa idza hasala lisaliki ba'dul ma'rifat, nah hasile bagiane ma'rifat bagi orang-orang yang mengamalkan, menjalankan amalannya, menjalankan ibadahnya, yang bagilahu ayyujiha qalbu ila hadrati maulahu yazida min ma'rifatihi wa qurbi. Hasilnya yaitu ayyujiha, hatinya selalu cenderung, selalu nempel, selalu kita tersentak, kita pun nyambung. Hatinya ini selalu nyambung bila hadrati maula. Jangan sampai putus terhadap kehadirannya Gusti yang Maha Murah dan Maha Kasih Sayang terhadap orangnya ataupun zat yang kuasa. Jadi kira-kira terus aja sampai putus. Dari berhadapan, mana tawajuh itu berhadapan kita kepada Allah. Munajat, bahasa munajat di berbisik kita lagi ngobrol kalau sholat itu munajat. Tawajuh kita berhadapan dengan Allah. Karena tawajuh. Jadi luar munajat, bahasa munajat itu berbisik. Kalau kita hadapan terus munajat. Berbisik kalau bisa. Nah berbisik ini kira-kira ada putus bentar terus. Berarti kita di muraqabah. Jadi lagi apa itu muraqabah ya lepas. Supaya kita selalu tidak putus-putus berhubungan karo Allah. Liyazida min ma'rifati wa qurbi. Agar tambah terus. Apa yang tambahnya? Tambah ma'rifatnya. Kenal karo Gusti Allah. Selalu dekat. Nanti ada baru kenal. Tapi kalau kenalnya nyatu, itu luar biasa. Wakur dan dekat. Kalau Gusti Allah tambah dekat. Ini kan mau dekat kan? Bahwa
dekat semeter, setengah meter sampai apa ini 10 cm sampai berapa sentuhan terus supaya bisa dibuat. Wayah timah ihtamma yahtam wayah tamma bidzalika aksara min timamihi bil a'mali zahirah wa idza kanat a'malul arifin az-zahirati a'malul arifin az-zahiratu qalilatan fi awafil amrihim wa ma zalu yahnuna ila bidayati lima fiha min kasratil anwar bisabab kasratil a'mal. Penting dengan kita tawajuh berhadapan kepada Allah yang selalu di hati-hati ataupun sembari tidak lepas berhadapannya. Yang penting aksara minal amal gitu. Itu lebih penting. Lebih penting kita menghadap kepada Allah, berhadapan kepada Allah lebih banyak berhadapan kepada Allah daripada kita mengamalkan zahir. Artinya baca ini, baca ini, baca ini, baca amalan macam-macam, dibaca ini kami. Ya hizib, ya asma, ya sholawat dan lain sebagainya terus. Tapi tawajuhnya tidak diperdulikan. Niki nilainya sedikit sama dengan tadi. Ma'rifat. Ya, kalau orang tawajuh ini berhadapan berarti ma'rifat kalau misalnya. Nah, tapi kalau cuma kita baca ini, pikir agak kesana kesini, itu berarti kita tawajuh ini berhadapan kita. Kalau misalnya. Nah, pirang-pirang amalan yakin walaupun amal sholat, pirang-pirang macam sholat, dan pirang-pirang wiridan, tetapi tidak fokus hatinya kepada Allah, tidak nyentuh dengan hadratul Rabbi atau Maulahu, maka ini lebih utama kita tawajuh kepada Allah, tapi yang diamal cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma itu barangkali, ataupun cuma sallallahu tidak banyak lain. Sholat pun cuma kita perlu 5 waktu kali relatifnya berolahraga. Tapi istimewa karena selalu kita mantul kali daripada kita betul-betul bergerak, tapi menyangkut terus. Nah, makanya lebih penting karena cuma berhadapan daripada kita tanpa berbeda, tapi sebenarnya mana-mana minyak. Nah, dikatakan amalul arifin zahira qalilatan min awakhir amrihim. Dengan demikian amal-amal orang-orang yang makrifat billah, orang makrifat kepada Allah itu yang zahir itu nilainya sedikit. Jadi kita amalan-amalan pirang-pirang tergolong juga makrifat, tapi itu masih makrifat zahir, belum nyampe ke dalam. Makanya nilainya sedikit. Nilai tergolong sedikit. Di akhirnya para arif ini, puncaknya ini beli ngerasakan yang sesungguhnya karena belum nyampe hak. Nah, sejati ini hakiki ini makrifat ya menyampe hak. Sehingga apapun jadi kita dikasih Allah. Karena langsung Allah. Apapun yang diucapkan itu Allah. Nah, jangankan yang dikerjakan. Ucapan ini dari seolah-olah Allah dan ucapan kita Allah. Sehingga kadang-kadang disengaja mulai orang-orang yang sudah mantap tidak, yang sudah selalu dapat kepada Allah, ucapan itu dijaga. Khawatir ucapannya tidak tepat, terus akhirnya nyata kan begitu. Nah, ini orang mereka kepada Allah. Iya. Jadi apapun yang diucapkan jadi nyata bukti. Sehingga para wali merasa pun sahabat. Ya bagian mau ini lemah ya dari emas. Nah, itu karena wis nyatu kalau Allah. Jadi perlu kita wirid dikit dapat kita dari emas berlian, jadi berlian
Dibeli dikit boleh pas ini juga jadi mas ya mas. Ya udah jadi pas jangan nyangkut di marifat billah. Nah ini mulai segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang di dalam Al-Quran semua nyata asalkan kita sudah marifat billah. Kalau belum marifat billah dibaca ini 100 kali 1000 kali ini bakal jadi emas, ini bakal jadi apa namanya harimau ubah ya tetap sampai ininya muncrat pun ya tetap aja masih ya tetap aja lemah ya lemah. Nah itu ini bedanya marifat. Karena amal zahiro dengan amal batin sudah sangat jauh. Qalilatan fi awakhir amri wa ma zalu yahnuna ila al-bidayati lima fiha min kasratil anwar bisa kasratil anwar. Memang kita harus condong dari mulai awal dipenuhi dengan mujahadah. Tinggal kalau hasil tidak perlu kita banyak-banyak karena usaha tinggal Allah. Itu aja. Dan kita jalannya kontinunya kolbi bisa kontinu dengan Allah itu ya harus dengan sungguh-sungguh. Nah kalau sudah tercapai sungguh-sungguh itu tinggal ininya aja tidak usah banyak sekian ya betul-betul kotor puasa melek bunyi melek puasa itu terus betul-betul kotor nggak usah karena sepaling utama mau dari detail ini kita kan bakal wes hasil balik belum hasil ya kudu sungguh-sungguh tior dia yang sakit kita mampu benar-benar sungguh-sungguh awalnya kita bukan bidayah dimafia menikah terus nah supaya akal cahaya ya karena kita dosa terus ini semacam kejadian sekitar itu tujuh anak saking bersih menjadi segurir bersih jalur itu dipakai sebenarnya kalau amalnya cocoknya gitu isi kudu oleh sholat itu disuruh mirip terus dibuat itu dunia puasa itu dunia kerja sunnah terus pada itu dunia kalau sholat itu bisa minta hanya kalau saya itu bagaimana murid-murid kayak di dalam kondisi kemampuan satu kemampuan badan dua kemampuan batin kalau yang wong Sindawanu sesuai langsung baik pun karena akeh ya jangan kan iya kelakuan tidak boleh tutup emang betul anak pelajaran pendidikan dan obat bisa babi kasrotil dari keluar cahayane zikir cahayane istiqomah cahayane takorrub dan mencapai nurullah cahaya di Allah nur Muhammad pun harus disertai banyaknya amal beliau awal-awalnya bidayah pertamanya itu sungguh-sungguh mau bisa tercapai wis orang sekudu akeh ngamal ketimbang orang rakaat tuha saja terus betul-betul kota rakaat mau enggak cukup terus umpama je mau istiqomah wis kadang dilakoni kadang boten tinggal intine bakal kula wis tercapai niku intine ikhlas iki lah. Jadi amal sing bahasa ikhlas niki di ketemuan yang terinci. Jadi bahasa makanya kula kudu memahami hari umum sih muni ikhlas kayak ikhlas umum kan macam-macam tergantung. Nah ikhlas kan sabenernya itu bakal tertera kita nyentuh marifat kita. Jadi begini Bang Ji, kita mau sholat duha ora sholat dilakoni terus sudah tuh. Wis marifat kalau jauh ya tinggal ikhlas apa dilakoni berbuat. Yang penting ikhlas kalau wis orang dilakoni ya wis ngamalkan. Orang dilakoni itu berarti ikhlas itu wis ngamalkan. Ini nilai ikhlas. Ini kudu paham. Jadi sing aran ikhlas itu nglakoni orang lakoni ikhlas tapi ini wis marifat. Nah, belum marifat orang lakoni ikhlas. Kalau orang lakoni berarti ini ikhlas. Nah, ini sudah makanya kita pun bisa ya, di ilmu membahas ikhlas itu berapa? Ikhlas itu tingkatan nilai tinggi, tingkatan para nabi, para rasul. Makanya para rasul, para nabi mau marifat kabeh. Mulai bahasa ikhlas. Nah kayak pula sama bocah
masih ucapan banyak. Orang di kokos ngawat cilik orang di kokos sembahyang. Soalnya apakah bocah mau kah? Belum sembahyang bela. Betul sebenarnya. Orang diajak di masjid, orang diajak di musola. Ya mungkin bisa enak bela dulu. Tapi namun diatur. Nih kan. Karena dipaksa dikit. Dipaksa. Orang gelem diomongi. Orang gelem didik terus. Nah ini khusus sebenarnya. Engkau harus mengerti ilmu nih. Tambah ilmu. Ya akhirnya mungkin tahu cara. Jadi ikhlas membalaskan. Ya, jadi gue ngamalkan. Kalau orang amalkan. Sing penting ikhlas. Umpamanya kita mesti kata makrifat. Soli, lagi mau. Lalu biasanya setelah Tuhan rasa tidak terlakoni, masih was-was. Itu berarti beri ikhlas. Ikhlas itu pun jadi lakoni, nggak lagi. Antus ikhlas itu kan legowo yang dilakoni, ya. Dilakoni, legowo yang lakoni, yang lakoni itu buatan. Dipilih, ada jadi was-was, paham? Jadi kita harus makrifat, tapi lah memberi makrifat. Oleh pula itu tekan bisa orang makrifat, orang dilakoni, ya berarti orang ikhlas. Kudu nglakon, ini cara itu kan ikhlas. Jadi beri tingkatan ikhlas itu di match bahwa terus ikhlas boleh satu keadaan dorongan. Ya wong tugas sing guru mawon sampai amal bikin amal itu ikhlas betul. Awalnya kan dorongan dipaksa. Apa mana pati jernih puasa sekian, kudu bisa aturan ini kan. Nah, kalau si kaya korban itu bakal semakin kita, niku kita melakoni, sing penting lega. Sing penting lega. Nah, aja sampai bahwa orang lakoni kita itu masih ditanggung secara tutup. Atau kita melakoni, setelah melakoni nih. Tapi pikiran kita sempurna atau beri pun terserah bisa. Sebab intinya sudah ikhlas ini kita iki ibadah di Gusti Allah dulu surga dulu neraka. Dari Rabi al-Adawiyah wali wadah semua pakai wali wadah. Rabi al-Adawiyah itu ini kita ibadah amal tapi marifat kepada Allah. Ibadah Gusti Allah kita beli lurus surga, belum neraka terserah. Gusti Allah mengajarkan kita neraka terserah dan surga terserah. Bahwa intinya kita mencari ridho Allah. Itu artinya ikhlas. Nanti intinya ikhlas. Tapi ini gigi kudu diilmiai. Artinya di ilmu ini aja sampai lururin diri Gusti Allah yang melakukan itu pun awalnya. Ya bisa. Gimana? Boleh saja. Itu lururin diri Gusti Allah. Ya betul. Harus sembahyang maning. Cuma waktu sebenarnya kita beli, ya enggak itu bisa orang. Nah, bakal makrifat si kayak konten itu beda. Makrifat bila. Jadi bahwa si sunnah novel jalan. Karena niku wis nyatu karo ini nih makrifat. Pun, mungkin pengajian ini masih pertanyaan sekarang. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.